Hai, selamat pagi Sobat ID Score di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Kita sudah masuk di bulan Mei 2021. Nah, sekarang bertepatan dengan hari Jumat di tanggal 7. Ini H-min berapa ya dari menuju Hari Raya Kemenangan Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan sehat-sehat kami doakan buat Anda selalu yang pada kesempatan pagi hari ini masih terus beraktivitas, entah Anda yang work from home atau work from office. Semoga dalam keadaan senantiasa sehat, diberikan kemudahan untuk bisa terus beraktivitas, kemudian juga istirahat yang cukup, jangan lupa, dan jangan banyak pikiran negatif ya, karena konon kabarnya imunitas tubuh itu akan terganggu ketika Anda punya banyak pikiran yang negatif. Pokoknya all the best deh buat semua Sobat ID Score yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Oh ya, kami ingatkan untuk Anda bahwa perbincangan di program Bincang Santai ini akan dilangsungkan setiap hari Jumat di minggu kedua dan juga keempat. Jadi kita memberikan banyak sekali konten-konten edukasi yang betul-betul memberikan Anda satu kontribusi yang sangat bagi Anda, para pelaku usaha, Anda yang ingin mengetahui tentang bagaimanakah satu proses pinjaman kredit dan hal-hal yang lainnya. Nah, seperti kita bersama, bahwa kalau kita melihat dari sebuah kebutuhan, ini banyak loh hal yang menjadi sebuah pertimbangan dalam pengajuan kredit. Satu di antaranya adalah credit scoring. Nah, bagaimanakah tentang credit scoring ini? Kita akan coba bahas secara langsung di live Instagram kami. Saya sudah terhubung langsung pada pagi hari ini. Wow, beliau ini udah lama nggak ketemu dengan saya. Saya ingat sekitar Januari ya ketemu dengan beliau ya. Ada Direktur Utama Pevindo Biro Kredit Pak Yohanes Abimanyu. Pak Abi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Daril, apa kabar? Baik, Sehat selalu ya. Gimana, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, ini masih terus WFO atau gimana Pak Abi? Ya kita 50% WFO, 50% WFH, jadi ganti-gantian. Ganti-gantian ya. Pak Abi, sedikit dong Pak Abi sebelum kita mulai tentang menjaga reputasi keuangan dengan credit scoring. Ini kan kita sudah masih di masa pandemi COVID-19 nih, yang kalau kita baca di beberapa media cetak, elektronik juga, mutasinya begitu banyak varian baru. Bahkan di India sendiri faktanya kan sudah masuk ke fase yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Ini ada pengaruh nggak sih Pak sebetulnya terhadap PBK secara internal atau mungkin juga pada membernya sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, Pak Abi? Iya, jadi sebenarnya pandemi COVID ini memang sudah dari tahun lalu ya, sudah cukup panjang juga kita alami, dan kita juga terus beradaptasi bagaimana mengatasi atau menghadapi khususnya pandemi COVID ini, baik di internal ID Score maupun juga di member. Jadi kalau di internal ID Score kita terus menerus untuk menjaga sesuai dengan protokol kesehatan ya, apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi termasuk juga menjaga masuknya rotasi dari masuknya pegawai gitu ya. Kita sekarang terus menjaga untuk di kisaran 50% maksimal gitu. Nah, kemudian juga kita terus bagaimana beradaptasi dengan kondisi ekonomi seperti itu. Ini juga yang jadi di member kami, sebagian besar karena adanya pandemi ini mereka juga mengalami kesulitan dari sisi operasional tentu saja ya. Dan sekarang semoga dengan adanya vaksin dan juga sudah mulai adanya geliat ekonomi nih Mas Daril, semoga ini juga semakin mendorong untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya. Namun demikian kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang paling penting, karena kalau itu kesehatan terganggu tentu semua hal juga jadi terganggu gitu ya. Betul sekali. Nah, kenapa saya tanyakan ini di awal? Karena mungkin bagi para Sobat ID Score yang senantiasa bergabung melihat kita di Instagram Live ini akan nanya, kok ini kayaknya di office to office terus nih, kok sering ke kantor melulu, gimana sebetulnya protokol kesehatannya? Nah, udah jelasin gitu ya, 50-50 ya Pak Abi ya. Jadi 50% ada yang WFH, ada yang kalau pas kebetulan masuk di kantor dari kantor, tapi protokol kesehatan itu betul-betul diperhatikan. Begitu masuk, udah langsung cek suhu tubuh, langsung ngisi form segala macam, baru diperkenalkan masuk. Nah, begitu ketatnya protokol kesehatan. Bahkan karena ini kenapa kita nggak pakai masker berdua? Karena memang di satu ruangan ini kita sendirian. Jadi Pak Abi sendiri, saya juga sendiri. Jadi cukup aman dan sudah didisinfektan. Kita perlu klarifikasi ini dulu ya Pak Abi ya. Oke, Dari Score, sehubungan dengan tema kita akan 45 menit berbincang. Sebetulnya santai sih kalau kita melihat dari tema kita, menjaga reputasi keuangan dengan credit scoring. Mohon izin Pak Abi, ini ada dua kalimat yang begitu krusial, yang kalau tidak mengalami satu pemahaman yang mendalam,
akan salah arti dan juga salah tanggap. Nah, gimana dengan reputasi keuangan dan credit scoring? Mungkin satu persatu dulu Pak Abi. Definisi dari reputasi keuangan itu apa, baru credit scoring itu apa? Silakan Pak Abi. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara reputasi keuangan, reputasi ini sebagai satu bahasa kita boleh definisikan sebagai misalnya gambaran citra kita gitu ya, gambaran citra kita di mata pihak lain gitu. Nah, kita tuh gambaran citra kita bisa bermacam-macam, bisa baik gitu ya, bisa buruk, tergantung dari persepsi orang yang menghadapi bersama dengan kita gitu ya, atau orang lain melihat kita seperti apa persepsi atas reputasi kita. Nah, berbicara reputasi tentu ada berbagai hal. Salah satunya kalau kita melihat kondisi saat ini sesuai dengan topik pada kali ini adalah reputasi keuangan. Reputasi keuangan artinya bagaimana citra, gambaran keuangan kita gitu ya di mata pihak lain. Ya. Di mata pihak lain. Di mata pihak lain ini bisa bermacam-macam. Bisa oleh lembaga keuangan gitu ya, bagaimana lembaga keuangan melihat kita gitu ya, dari sisi citra kita ya, citra kita di mata lembaga keuangan. Betul. Kemudian bagaimana gambaran persepsi atau kondisi kita di mata misalnya ya pihak lain ataupun rekan kerja bisa melihatnya seperti apa, atau pihak-pihak lain yang memang kita sering terkoneksi atau berhubungan dalam hal keuangan kita gitu ya. Nah, ini adalah satu gambaran kalau kita secara langsung satu kalimat reputasi keuangan saya gabung jadi gambaran atau citra keuangan kita, kemampuan kita itu di mata pihak lain gitu ya. Itu definisi singkatnya. Ya. Kemudian satu lagi ada credit scoring gitu ya Mas Daril ya. Iya, betul. Credit scoring. Mungkin Sobat ID Score masih ingat nggak waktu kita bertemu di Januari? Betul ini ya? Ini kita pertama masalah ya? Ya, waktu itu saya mengingatkan, yuk kita cek kredit scoring kita, ingat nggak? Ya. Topik itu, mudah-mudahan ingat nih Sobat ID Score. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah, waktu itu saya mengingatkan bagaimana sih sebenarnya kondisi reputasi kita gitu ya, waktu itu di Januari. Sekarang kita sudah lewat hampir 4 bulan nih, udah di bulan kelima. Nah, credit scoring itu tadi menggambarkan nilai gitu ya, nilai profil kita gitu ya, profil kita di mata pihak lain. Singkatnya gitu. Profil kita di mata pihak lain, apakah kita ini memiliki reputasi yang baik atau kurang baik gitu gambarannya ya. Iya. Nah, credit scoring ini bervariasi biasanya. Nah, pada umumnya kita menggunakan nilai gitu ya, variasi bermacam-macam. Di ID Score kami menggunakan nilai 250 sampai 900. Yang artinya semakin tinggi nilai credit scoring kita gitu ya, misalnya sampai ke arah 900, artinya reputasi kita ya, reputasi keuangan atau reputasi kredit kita di mata pihak lain itu semakin baik gitu ya. Demikian sebaliknya, semakin rendah kredit scoring kita, artinya reputasi kita, keuangan kita di mata pihak lain itu juga tentu semakin kurang baik. Gitu Mas Daril. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah bagaimana menjaga reputasi keuangan dengan credit scoring ini, laksana kita harus melakukan sebuah momentum mirroring ya, Pak Abi ya. Kita harus tahu diri kita sendiri agar bisa dilihat bagus oleh orang lain, ya step by step itu seperti apa gitu ya. Sobat ID Score, terima kasih buat Anda sudah bergabung, dan kalau misalnya Anda yang baru bergabung yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Abi hari ini, silakan loh di kolom chat sudah kami berikan kesempatannya. Mau tanya apapun juga, tapi relevan ya dengan tema kita hari ini. Pak Abi, untuk gambaran besarnya, siapa kira-kira yang penting banget mengetahui tentang menjaga reputasi keuangan dengan credit scoring? Apakah lebih ke lembaga atau ke individual sebetulnya Pak Abi? Ya, pertama tentu harus ke diri kita dulu ya. Kita harus ke diri kita masing-masing. Artinya kita harus memastikan bahwa memang profil kita ya, yang tercermin dari credit scoring itu
sudah terjaga dengan baik. Ya. Hmm, mhm, mhm. Kalau kita sudah menjaga profil kita di reputasi kita yang tercermin dari credit scoring tersebut sudah baik, tentu nanti lembaga keuangan tinggal melihat saja, melihat status atau kondisi kita seperti apa. Jadi yang paling penting memang diri kita sendiri, Mas Daryl, Ya, karena ya, nanti ya. yang menilai adalah pihak lain, gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, Pak Abi, ini kan menjelang Ramadan ya. Saya yakin sih setiap momentum itu pasti punya peak seasonnya gitu loh, dimana banyak orang yang terfokus dengan satu hal, apalagi di momentum Lebaran misalnya, Natal, Tahun Baru, masuk sekolah lah, apapun lah namanya. Nah, ini kalau misalnya bicara masalah reputasi keuangan dan juga kredit scoring, biasanya kalau difokuskan ke memulai pengajuan kredit, itu apakah ini momen yang pas Pak untuk kita bisa melakukan pengajuan kredit dalam tanda petik ya? Karena pertimbangannya kan harus jaga reputasi dan juga kredit scoringnya. Gimana Pak Abi? Iya, biasanya nih momentum menjelang Lebaran ini kita banyak sekali ada kebutuhan-kebutuhan ya, Mas Daryl ya. Iya benar-benar. Ya, nah juga biasanya mungkin sobat ID Score yang bekerja juga biasanya mendapatkan THR nih, biasanya Yes. mendapatkan tunjangan hari raya ya untuk terkait dengan Habis Lebaran Pak. nih. Udah habis Pak. Oke oke terus. Ya, jadi ini adalah momentum dua hal ya. Pertama kita lihat misalnya gitu, kita tentu ada kebutuhan, pasti ada kebutuhan lah pada umumnya setiap manusia. Kita lihat dulu, pertama adalah satu kemampuan kita dulu gitu ya. Ini Kita kemampuan. pastikan bahwa memang kewajiban-kewajiban kita gitu ya, kewajiban-kewajiban kita itu aman, artinya kita bisa memenuhi atau membayar kewajiban kita terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya mohon maaf nih sobat ID Score ada yang sebelum-sebelumnya tunggakan gitu ya, Oke. ada tunggakan kewajiban gitu yang lupa ataupun mungkin karena suatu hal belum terbayar gitu ya. Nah, momentum sebenarnya dengan momentum THR, kalau tadi Mas Daryl sudah keburu habis gitu ya. Nah, itu mungkin ada baiknya juga THR gitu ya. Disisihkan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang dulunya tertunggak gitu. Oke. Karena ini penting sekali untuk memulihkan reputasi kita yang tercermin dari credit scoring. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, karena kalau misalnya kita istilahnya ada sobat ID Score masih memiliki tunggakan-tunggakan yang belum terbayar gitu. Kemudian sekarang di bulan Ramadan kita ada kebutuhan pinjaman, meminjam gitu. Nah, ini menjadi kendala lagi nih buat sobat ID Score untuk mendapatkan pinjaman. Kenapa? Karena ya tunggakan kita sebelumnya belum terbayar dan itu tercermin dari credit scoring sobat ID Score yang pasti ya itu akan turun atau akan rendah, sehingga ada baiknya kalau kita memiliki kelebihan gitu ya, kelebihan dana, kita selesaikan tunggakan-tunggakan sebelumnya supaya kita kembali normal nih cicilannya gitu ya, kembali normal cicilannya supaya nanti nilai dalam credit scoring kita juga mulai tidak turun terus gitu. Oke. Mas Dan. Jadi terkait dengan kebutuhan Lebaran tentu harus disesuaikan nih kembali dengan kemampuan kita, dengan reputasi kita juga nanti dalam pengajuan kredit. Kalau reputasi dalam kredit scoring kita kurang baik, ya belum tentu pasti disetujui oleh lembaga keuangan kalau kita akan mengajukan pinjaman. Iya. Ini sebetulnya kemampuan kita juga untuk paham tentang sebuah edukasi financial planner gitu ya, dalam keadaan maksudnya begini, ketika kita memanage keuangan dengan baik, mampu memilah untuk ini perlu kita bayarkan loh angsurannya, ini jangan sampai telat, otomatis kan itu reputasi kita juga terbentuk ya Pak Abi ya, dan mempengaruhi ke credit scoring, sehingga ke depan kalau ada needs yang baru itu dengan gampang bisa di approve gitu ya Pak Abi ya, artinya ke arah sana gitu ya. Betul sekali Mas Daryl. Oke, baik. Nah, Pak Abi, kalau kita bicara masalah manfaat yang didapatkan, selain tadi mungkin yang saya sudah sempat sampaikan, mohon koreksi kalau saya salah ya. Ketika kita baik-baik membayarkan cicilan misalnya tidak pernah telat, harus selalu tepat waktu atau sebelumnya,
itu apa manfaatnya? Kalau kalau sejak dini reputasi keuangan itu tetap kita jaga, Pak Abi. Ya, ini kembali ke kita nanti ke masa depan kita ya, artinya di masa yang akan datang seperti apa gitu. Kalau kita sejak dini memulai masuk ke dalam industri keuangan, gitu ya, dengan istilahnya dengan menjaga reputasi kita, gitu ya. Reputasi apa? Dalam pinjaman, dalam membayar tepat waktu, gitu ya. Ini ke depan kita akan lebih mudah apabila di suatu saat gitu ya kita membutuhkan dana baik untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya ataupun juga untuk kebutuhan modal kerja misalnya buat sobat Ediscore yang punya usaha misalnya seperti itu, sehingga memudahkan apabila nanti sobat Ediscore akan meminjam ke lembaga keuangan untuk tadi yang saya sebutkan, apakah untuk kebutuhan konsumsi, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya atau untuk kebutuhan usaha. Nah, itu akan lebih mudah. Jadi memang sejak dini gitu ya, khususnya nih buat sobat Ediscore yang mungkin milenial ya. Sobat Ediscore milenial ini sedapat mungkin kita harus membangun reputasi kita sejak dini gitu ya. Mulai sejak lulus kuliah gitu atau mulai sejak masuk kerja gitu. Nah, itulah kita mulai membangun reputasi kita di situ. Oke, nah ini saya tertrigger dengan statementnya Pak Abi loh. Kalau kita bicara masalah milenial kan banyak sekarang juga para milenials yang terlibat dalam tanda petik ya membuat satu kerjasama dengan peer-to-peer lending atau fintech apapun juga. Komentar sedikit dong Pak Abi, apakah ini sebetulnya juga sebagai bagian dari menguji pribadi milenial agar bisa tepat waktu membayar cicilannya misalnya, atau ini sebagai sebuah apa tantangan tersendiri nih? Wah, jangan-jangan ini jadi hambatan untuk keuangan. Nah, kita lihat dari dua perspektif itu. Gimana kira-kira Pak Abi? Millennials yang memang sudah bergabung dengan, saya bahasakan normal aja ya, pinjol lah, kayak gitulah. Nah, gimana Pak Abi? Ya. Ini lagi fenomenal banget soalnya masalah ini nih. Ya, benar. Tapi mesti hati-hati dulu nih kita bicara definisi pinjol nih Mas Daryl. Kita sekarang banyak banget di media bicara mengenai pinjol pinjaman online gitu ya. Nah, ini mesti hati-hati, artinya bahwa pinjaman ya yang online ini harus terdaftar di OJK, harus resmi, harus legal, harus legal karena pinjaman yang online itu memang kalau tidak legal itu nanti dampaknya akan kurang baik buat sobat Ediscore. Artinya harus dipastikan bahwa apabila sobat Ediscore akan melakukan pinjaman melalui online, pastikan lembaga keuangannya ini sudah terdaftar dulu di OJK. Itu dulu ya. Itu paling penting. Oke. Nah, kemudian berbicara mengenai milenial nih. Saat ini kita banyak sekali fintech peer-to-peer lending yang sudah menawarkan pinjaman ya, pinjaman cash loan gitu ya. Itu tentu sangat memudahkan buat kita dibandingkan zaman sebelum-sebelumnya yang kita tahu susah gitu kalau kita mendapatkan pinjaman. Sekarang dengan adanya fintech peer-to-peer lending, kita sangat terbantu, khususnya kaum milenial nih, dengan mudah, dengan cepat, gitu ya, mendapatkan pinjaman hanya melalui online atau smartphone, gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah satu, gitu ya. Tadi yang saya sampaikan di awal, pastikan bahwa fintech peer-to-peer yang sobat Ediscore apply untuk pinjaman itu terdaftar dulu di OJK, itu pasti, ya, agar nanti tidak mengalami apa istilahnya kerugian lah seperti itu ya. Kalau misalnya fintechnya tidak legal. Terus yang kedua adalah tentu saja sekarang sudah dimudahkan nih dengan teknologi gitu ya. Artinya pinjamannya dimulai dengan melalui fintech peer-to-peer lending. Artinya milenial nih sekarang sudah mulai gampang mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Ya. Nah, karena kenapa? Data-data pinjaman yang diberikan oleh fintech peer-to-peer lending tersebut dicatat, dan salah satunya dilaporkan juga ke biro kredit swasta seperti Ediscore ini. Nah, ya. Artinya dengan melakukan pinjaman melalui fintech peer-to-peer lending seperti itu, sobat Ediscore sudah bisa membangun kredit scoringnya. Sudah bisa membangun kredit scoringnya.
Nah, ke depan tentu saja harapannya adalah kaum milenial nih, teman-teman milenial harus terus apa istilahnya eh, memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu, gitu ya, Disiplin ya. walaupun disiplin membayar, gitu. Iya, Nah, iya. karena itu tercatat nih di Biro Kredit Swasta data-datanya. Karena dari fintech peer-to-peer tersebut tentu informasinya dilaporkan ke Biro Kredit Swasta, contohnya ke ID Score, dan disitulah dibangun kredit scoringnya, gitu. Setelah Hmm. setelah memiliki kredit scoring yang dibangun tadi misalnya dengan pinjaman melalui fintech peer-to-peer lending, gitu ya, nanti sobat ID Score akan lebih mudah lagi untuk melakukan pinjaman misalnya ke perbankan, gitu ya, atau ke Oh. perusahaan pembiayaan, gitu. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang dimiliki saat ini nih dengan adanya teknologi, dengan adanya munculnya fintech peer-to-peer lending, tentu yang terdaftar dan berizin di OJK ya. Berarti ini track recordnya terlisting ya Pak ya. Bisa kelihatan gitu ya kalau misalnya kita bicara masalah pinjaman yang legal yang terdaftar di OJK. So pertanyaannya nih Pak Abi, kan banyak orang yang mungkin saking butuhnya cepat gitu loh, menghindari proses birokrasi yang ngejelimet, akhirnya udah keburu minjam, dipinjol, tiba-tiba pinjol itu nggak terlisting di OJK atau belum dalam pengawasan OJK atau tidak dalam pengawasan OJK. Apakah mungkin reputasi keuangan dan juga kredit scoringnya tercatat juga Pak atau bagaimana sebetulnya? Oh, enggak. Jadi yang terdaftar di ID Score hanyalah Hanya. fintech peer-to-peer lending yang mendapatkan izin dari OJK, terdaftar dan mendapatkan izin di OJK. Baik, Gitu. baik, Jadi baik. untuk yang ilegal, Mhm. yang pinjol-pinjol yang banyak kita dengar sekarang itu sudah tidak terdaftar di OJK, itu tidak bisa bergabung juga sebagai anggota dari ID Score. Jadi tidak tercatat itu, Mas Daryl. Oke, nah ini kenapa kita harus bahas ini karena bagian dari literasi dan juga edukasi juga ya Pak Abi ya. Boleh gitu melakukan pinjaman online atau P2P lending atau fintech apapun lah namanya. Tapi lihat dulu skemanya apakah ini sudah dalam pengawasannya OJK atau belum. Kalau misalnya sudah ya aman kitanya. Tinggal secara pribadi kita disiplin tuh bayarnya, jangan sampai telat. Kalau bisa sebelumnya udah oke. Otomatis kan track recordnya juga tercatat ya Pak, berpengaruh juga ke reputasi. Nah, itu dari sisi overall, Pak, dari sisi umumnya. Sekarang kalau misalnya dari sisi pribadinya nih, misalnya para sobat ID Score yang baru bergabung ini pengen ngecek atau ngebaca credit scoring. Itu caranya gimana, Pak Adi? Pengen tahu nih credit scoring saya bagus apa enggak sih? Nah, itu gimana caranya? Ya, caranya tentu pertama adalah eh, Sobat ID Score bisa menghubungi, yang penting adalah lembaga yang memang mendapatkan izin untuk menerbitkan kredit scoring. Itu mesti harus eh, dipastikan seperti itu ya Sobat ID Score. Artinya sekarang banyak sekali di luaran gitu ya kredit scoring yang muncul. Nah, ini harus berhati-hati Sobat ID Score karena credit scoring itu dibangun oleh data-data yang valid. Data-data yang harus dibangun dan data-data yang valid yang dimiliki oleh Sobat ID Score sendiri. Oke. Gitu. Jadi, Sobat ID Score apabila ingin melakukan pengecekan atas credit scoringnya, sebaiknya datang ke biro kredit swasta yang memang ditunjuk oleh OJK untuk menerbitkan atau melakukan perhitungan kredit scoring. Seperti itu. Nah, seperti itu biro kredit ya. Karena seringkali kita khawatir debitur atau masyarakat di luar ini apply gitu ya kredit, terus ada kredit scoring yang dihasilkan oleh pihak-pihak tertentu gitu, tapi tidak sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini dikhawatirkan merugikan dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, ada baiknya memang apabila Sobat ID Score ingin mengetahui berapa sih sebenarnya scoring saya gitu ya, credit scoring saya, datang ke lembaga yang memang ditunjuk oleh OJK. Seperti contohnya adalah ID Score gitu. Karena data-data yang dibangun dalam credit scoring ini itu adalah data-data yang valid. Artinya data-data yang memang sesuai dengan informasi dari Sobat ID Score sendiri gitu. Dan apabila ada ketidaksesuaian data, ya ini penting juga, ketidaksesuaian data, Sobat ID Score akan lebih mudah apabila berhubungan dengan
lembaga yang memang sudah mendapatkan izin dari OJK untuk menerbitkan credit scoring, sehingga dengan mudah untuk melakukan tanda kutip adalah komplain gitu ya. Ini misal data saya tidak tepat, nah bagaimana tolong diperbaiki. Nah seperti itu akan lebih mudah gitu dibandingkan apabila Sobat Ediscore menggunakan credit scoring yang memang tidak tercatat ataupun tidak mendapatkan pengawasan dari OJK. Oke, baik. Oke, tahan sebentar. Nah, Sobat Ediscore yang baru bergabung, selamat pagi buat Anda. Kami live di Instagram dan Anda bisa juga berinteraksi ya. Mau nanya apapun juga, karena kita lagi bahas tentang reputasi keuangan dengan credit scoring. Tadi di sesi awal udah dijabarkan tuh. Saya sengaja minta overview per definisinya. Reputasi keuangan itu apa, credit scoring itu apa. Nah, bagi Anda yang mau interaksi, kolom chat sudah kami buka. Silakan tanya ke Pak Abi tentang apa dan bagaimana menjaga reputasi keuangan dengan credit scoring. Oke, Pak Abi, ini menarik ya. Kalau kita melihat tadi kan poin yang jadi standar minimal hingga maksimal itu between 250 sampai dengan 900 ya. Betul. Untuk credit scoringnya. Berarti kalau yang 2,5 itu bagaimana? Apakah lebih bagus atau justru harus dihindari atau sebaliknya Pak Abi penilaiannya? Harus dihindari, kita jangan sampai scoring kita rendah gitu ya, Mas Daryl. Oh, oke. Biasanya penyebab scoring kita rendah itu apa Pak Abi? Kalau boleh dijabarkan secara internal juga eksternal. Ya, pada umumnya itu adalah masalah terkait dengan histori pembayaran. Oh, lebih ke Yang histori. Oke. Histori. Kalau misalnya histori pembayaran kita kurang baik, itu akan menyebabkan credit scoring kita rendah. Makanya sejak awal tadi saya sampaikan bahwa kita harus disiplin kalau bahasanya gitu ya, membayar kewajiban kita tepat waktu. Nah, tujuannya tadi untuk memastikan bahwa histori pembayaran kita itu tetap terjaga, gitu ya, tetap terjaga, sehingga credit scoring kita juga tetap terjaga di level yang sesuai dengan kondisi kita. Gitu Mas Daryl. Oke, berarti histori pembayaran itu harus tetap terjaga ya, dalam artian ya jangan telat-telat banget ya. Tapi begini Pak Abi, kan ada juga orang yang mungkin luka gitu ya, pernah beberapa kali telat bayarnya. Mungkin apa ya, saya bahasannya mungkin ditambal nggak sih dengan kesalahan-kesalahan yang terpaksa harus terjadi gitu loh. Mungkin nggak Pak Abi melakukan satu perbaikan berharap agar credit scoring-nya bisa meningkat gitu loh Pak Abi. Gimana caranya? Iya, makanya memang seringkali kan kadang-kadang kita lupa gitu ya. Nah, itu segera diperbaiki di bulan berikutnya. Artinya, karena kan kita dalam perhitungan ini melakukan perhitungan setiap bulan sekali gitu ya. Begitu kita di bulan ini gitu contohnya lupa gitu ya, otomatis akan ada perhitungan bahwa kita pernah lupa bayar gitu ya. Nah, masalahnya nih Mas Daryl, kalau lupa itu lebih cepat menurunkan credit scoring nih dibandingkan menaikkannya itu lebih susah lagi. Nah, Gitu. Gimana ngebeterinnya nih untuk bisa meningkatkan skor kreditnya agar ya lebih bagus Naikinnya lah tuh ya. susah dibanding turuninnya tuh Mas Daryl. Setuju. Ada Ya, cara jadi efektif Pak Abi? ya memang kuncinya adalah apabila kita tadi ya, misalnya kita lupa gitu ya, makanya di bulan kita harus lakukan segera pembayaran gitu ya, supaya nanti di bulan berikutnya gitu ya, itu sudah terhitung lagi credit scoring kita gitu ya. Oh, jadi sebetulnya simple ya kalau misalnya hilaf nih, lupa telat 1 hari 2 hari, ya udah berikutnya jangan sampai kayak gitu lagi. Itu otomatis akan tertambal ya. Bahasanya seperti itu ya Pak Abi ya. Lukanya itu tadi ya. Iya, tapi agak pelan ya. Namanya kalau habis luka kan biasanya sembuhnya agak pelan-pelan gitu ya Mas Daryl. Oh, berarti luka setitik itu jangan sampai menyebabkan luka-luka baru yang lainnya. Semakin pelan juga untuk nyembuhinnya ya Pak Abi ya. Nah, ini sebenarnya bagian dari edukasi keuangan juga nih Sobat Ediscore. Bahwa kalau Anda lagi punya rezeki lebih, ya sebisa mungkin diutamakan tuh pengeluaran dulu gitu loh. Kemudian juga investasi dulu yang harus Anda bayarkan. Jangan lupa coba amankan dulu keuangan Anda. Karena ini penting banget gitu loh untuk mengelola keuangan agar tidak kedodoran. Masa iya sih setiap momentum harus mengajukan kredit? Boleh, bukan nggak boleh. Tapi dari apa yang kita lakukan sebelumnya, ini memberikan efek yang positif atau negatif juga. Tergantung kita ya Pak Abi ya. Banyak pinjaman, telat mulu bayarnya. Akhirnya ya kredit scoring kita jadi jelek gitu ya. Bener nggak, Babi?
gitu. Nah, Betul, ini meminjam memang iya, boleh, meminjam dan itu karena memang terkait dengan kebutuhan kita, tapi harus disesuaikan lagi tadi. iya, Kita punya banyak pinjaman, ya artinya punya banyak kewajiban yang harus dibayar tepat waktu, gitu kan. iya. Jadi jangan kita gali lubang pinjam di sini nih, gitu ya. Terus kita pinjam di sana untuk nanti buat nutupin pinjaman pertama, gitu ya. Nah itu tetap aja akan ketahuan tuh bahwa pinjaman kita sudah banyak, tapi pembayaran kita bolong-bolong gitu, Mas Daril. Ya, ya, itu yang ini ya. Yang paling terpenting adalah yang pertama mungkin dari pendapatan yang kita dapat itu coba dipilah-pilah dulu ya Pak Abi ya. Karena semakin besar pendapatan, keinginan biasanya semakin banyak ya. Yang ini kadang-kadang membuat kita lebih besar pasak daripada tiang ya. Bener ya Pak Abi ya. Karena saya pernah ngalamin hal itu dulu gitu. Makanya saya berani bilang di sini. Oke, Pak, kalau secara lembaga keuangan dalam hal ini mungkin secara manajemen dari ID Score atau PBK sendiri, pernah ada satu reward nggak sih Pak yang diberikan ketika seseorang itu punya credit scoring yang terjaga bener dari awal sampai dengan saat ini? Apa sih rewardnya? Kita bicara masalah rewardnya dulu ya, karena kalau bicara masalah punishment itu part of klausul biasanya, udah ada di klausul nih. Nah, rewardnya gimana nih? Ngomong-ngomong pernah ada nggak sih atau direncanakan akan ada ke depannya nanti? Iya, sebenarnya rewardnya adalah dari penilaian dari masyarakat ya, atau dari lembaga keuangan lah. Artinya secara tidak langsung kalau seseorang atau sobat ID Score memiliki credit scoring yang terjaga gitu ya, rewardnya adalah sobat ID Score akan dengan mudah deh untuk kemana aja gitu ya. Untuk melakukan pinjaman aja itu sebenarnya udah reward buat diri sendiri itu Mas Daryl. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu harus suatu hal yang harus dibanggakan, artinya kalau kita bisa menjaga tadi credit scoring kita, rewardnya akan dapat dari mana aja. Artinya rewardnya dalam bentuk kemudahan untuk mengajukan pinjaman. Seperti itu. Oke. Pak, ini kita melihat ke sisi internal dari Sobat ID Score ya. Mungkin nggak kita melakukan pengecekan credit scoring itu idealnya tuh dalam waktu berapa kali sih, dalam sebulan atau per 3 bulan kah atau per 6 bulan kah atau per tahun kah Pak Adi? Ya, jadi memang kalau dalam situasi normal, artinya kita pinjaman kita ya itu aja gitu, atau bahkan mungkin kita tidak punya pinjaman gitu, ataupun situasi dalam kondisi tidak dalam pandemi COVID gitu ya Mas Daril ya. Itu biasanya kita mengecek dalam setahun sekali. Oh, setahun sekali ya. Oke. Itu minimum. Ya. Kemudian, tapi kan kita dalam berbagai hal dalam 1 tahun ini banyak sekali yang kita hadapi. Betul, Ya kan? betul. Kita misalnya ada kebutuhan tadi, misalnya kebutuhan di dalam di bulan Ramadan ini kita mau pinjam, gitu ya. Nah, ada baiknya kita juga mengecek juga nih credit scoring kita. Makanya waktu di sesi Januari saya ingatkan di awal tahun, ayo kita cek dulu nih sebelum kita mau bertindak kemana-mana nih, belum melakukan tindakan apa-apa nih, ya kan? Ya kan? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah apabila dengan kondisi pandemi COVID ini, mungkin ada sobat ID Score yang mengalami kendala gitu ya dalam pinjamannya, ataupun misalnya mengalami hal-hal lain yang sebagai akibat pandemi COVID. Nah, ini juga ada baiknya untuk dilakukan pengecekan credit scoringnya, gitu Mas Dar. Jadi dalam kondisi seperti saat ini, mungkin dalam 1 tahun kita harus lebih dari 1 kali mengecek credit scoring kita. Apalagi apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang memang dirasa diperlukan dalam ya menghadapi masa-masa seperti ini, seperti itu Mas Dari. Iya. Pak Abi, kan tadi kita sempat nyinggung juga nih tentang rentang nilai ya dari credit scoring antara 250 sampai dengan 900, kan ini bisa berubah berarti kan available sesuai dengan kejadian ya. Saya membahasakan seperti itu. Nah, kalau setelah Lebaran itu apakah biasanya menentukan mayoritas dari credit scoring itu akan turun Pak? Karena secara fakta kan udah habis-habisan nih keuangan nih. Sampai-sampai mungkin, aduh, yang ini belum dibayar, lupa, akhirnya kredit scoringnya jelek. Nah, bukan secara grafik sih ya, secara data sendiri, itu gimana Pak Abi perkembangannya? Apakah setiap tahun tuh seperti itu polanya, atau bagaimana? Tergantung dari individu masing-masing gitu ya. Oh, tadi baliknya ke individu masing-masing ya?
Iya, tergantung dari individu masing-masing. Apakah turun atau enggaknya kan tadi sekali lagi tergantung dari individu masing-masing. Kalau dalam momentum Lebaran gitu ya, memang biasanya gitu ya Mas Dari, kalau kita ada momentum Lebaran ini kita banyak pinjaman, Ya, setuju. ya, atau memulai suatu pinjaman baru lah gitu ya. Memulai suatu pinjaman kebutuhan. Nah itu berpengaruh juga sih terhadap kredit scoring kita. Artinya kita ada tambahan pinjaman nih Mas Daril. Ya, karena semakin banyak pinjaman itu juga diperhitungkan dalam perhitungan credit scoring. Itu jadi di masa-masa saat ini gitu ya, kalau sobat Ediscore nggak ada pinjaman baru gitu ya, atau ya sudah yang ada aja ya, terus bayar tepat waktu, ya credit scoringnya sih baik-baik aja gitu. Oke. Tapi dalam kondisi saat ini misalnya tadi ada kebutuhan untuk berlebaran, terus mau ada pinjaman baru, beli sesuatu. Nah ini tentu akan juga setelah lebaran akan berpengaruh nih credit scoringnya. Kenapa? Karena ada pinjaman baru yang dihasilkan oleh diberikan kepada sobat ID Score. Nah ini juga mempengaruhi nanti credit scoringnya. Seperti itu Mas David. Dan tentu setelah lebaran harus dijaga nih ya. Dijaga artinya udah pinjam ya harus dibayar gitu nanti di bulan Juni, Juli dan seterusnya gitu. Betul. Ini kan apa namanya, momentum yang atau waktu-waktu yang sebetulnya kritis banget secara keuangan ya. Kalau kita nggak bisa ngelola keuangan ya Pak Adi ya. Lebaran udah pasti habis-habisan. Belum lagi persiapan untuk masuk sekolah Juni Juli itu. Walaupun masih online tapi kan biaya tetap jalan ya Pak Abi ya. Nah, ini yang kan bikin kepala pusing banget. Sehingga Anda ya, kalau waktunya dekatan ya waktunya ya, Mei, Juni, Juli gitu ya. Itu tuh pas banget ini loh. Kalau misalnya anaknya satu, kalau anaknya 2 atau 3 udah berbarengan masuknya, waduh. Ya semoga sih berlimpah rezeki ya untuk seluruh sobat Ediscore yang dengerin pada pagi hari ini. Pak Abi, gini Pak Abi. Kalau tadi dikatakan sebetulnya kan rewardnya itu adalah diri kita sendiri ya yang mendapatkannya, walaupun tidak mendapatkan dari pinjaman lembaga keuangan yang lainnya. Nah, otomatis kan kita sudah memupuk rasa kedisiplinan untuk bisa mendapatkan tepat waktu pembayaran. Tapi ada satu kebijakan nggak sih Pak? Saya yakin kan dari setiap pengajuan itu adalah yang bolongnya 1 aja. Nah, bagaimana secara pandangannya Pak Abi? Apakah memang bagi sobat Ediscore yang mungkin lukanya 1 dibandingkan dengan yang lukanya 3, itu ada kemudahan lain yang diberikan, atau secara tidak langsung luka 1 ini bisa kehapus gitu loh dengan positif yang berikutnya gitu loh. Gimana Pak Abi? Ya tentu luka 1 lebih baik dibandingkan dengan luka 3 gitu ya Mas Daril ya. Iya. Dan kalau misalnya ada luka 1 ya tentu ke depan akan lebih cepat pemulihannya Mas Daril dibandingkan dengan luka 3. Tadi saya katakan di awal pemulihan gitu ya, pemulihan luka itu tentu membutuhkan waktu gitu. Termasuk itu artinya sama juga tadi kalau dianalogikan, kalau kita pernah telat membayar tentu membutuhkan waktu dalam menghitung lagi credit scoringnya gitu, memperbaiki lagi scoringnya. Tapi jangan khawatir, maksudnya sebenarnya jangan kecil hati juga, walaupun misalnya sekali ada luka gitu ya. Tentu kalau kita di bulan-bulan berikutnya kita terus disiplin kembali gitu ya, membayar gitu, waktu tepat jumlah. Nah ini tentu akan lebih mudah nanti kita dipulihkan lukanya seperti itu Mas Daril. Oke. Sebentar, saya intip dulu nih pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar. Ini dari Inu Aldrin ya. Oke, selamat pagi. Pak Abi, jika pembayaran tagihan kartu kredit selalu lancar tepat waktu dan dibayar full, tapi kartu kredit yang memiliki nilai limit yang besar Pak, apakah akan mempengaruhi kredit skor menjadi rendah? Oke, gimana Pak Abi? Iya, memang salah satu tadi yang sampaikan di awal bahwa semakin besar kita memiliki fasilitas kredit gitu ya, atau memiliki kredit, itu juga mempengaruhi kredit scoring kita. Jadi artinya kita memiliki, kalau bicara mengenai limit, artinya kita memiliki batas kredit ya, batas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Nah ini juga jadi satu faktor dalam perhitungan credit scoring gitu. Artinya memang
Ya biasanya ya kalau kita dari perbankan gitu, kita selalu ditawarkan kartu kredit, kemudian ditawarkan kartu kredit terus limitnya dinaikkan nih gitu. Selalu kan seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, Iya. hal seperti itu tentu kan menjadi potensi sebenarnya. Potensi bahwa kita memiliki kemungkinan mendapatkan kredit ya di masa yang akan datang walaupun kita belum ambil nih gitu Mas Daril ya. Iya. Fasilitas di masa yang akan datang walaupun belum kita ambil. Nah, memang ini juga menjadi salah satu faktor dalam perhitungan credit scoring kita gitu. Nah, makanya memang kita harus cukup berhati-hati gitu ya pada saat kita mendapatkan kartu kredit gitu ya dari pihak perbankan. Kita harus menanyakan seberapa besar nih limit kreditnya, fasilitas limit kreditnya diberikan. Nah, tentu kita harus juga sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sekali lagi saya sampaikan di awal, kalau memang kita butuhnya hanya nilai tertentu ya buat apa kita harus sampai dengan limit limit yang tidak terbatas gitu, seperti itu contohnya. Ya kan, ini kita harus sesuaikan lagi. Gitu Mas Daril. Oke, tapi ini kasus yang ditanyakan sama Inu Aldrin adalah apakah akan mempengaruhi kredit skor menjadi lebih rendah, Pak, kalau misalnya udah dibayarin full, tepat waktu, dengan limit yang besar itu? Ya kan, kalau tepat waktu dan jumlah yang tepat itu tentu sudah bagus ya, Mas Daril ya. Iya. Iya. Ya, tapi memang limit kartu kredit itu juga diperhitungkan dalam perhitungan kredit scoring. Oke. Ya, Itu ya, menjadi, semoga aja. menjadi salah satu faktor gitu ya, menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam perhitungan kredit scoring gitu Mas Daril. Oke, baik. Kita masih tunggu pertanyaan Anda. Mesti berhati-hati juga, kita mesti apabila ditawarkan oleh kartu kredit oleh perbankan, kita juga sesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Nah, itu dia. Jangan menyesuaikan keinginan gitu ya. Antara kebutuhan keinginan sebenarnya beda-beda tipis ya, tergantung mindsetnya aja ya Pak Abi ya. Oke, baik. Kita masih tunggu komentar Anda yang mau bertanya. Silakan, masih ada waktu sekitar hampir 10 menit kurang ke depan atau 7 menit ke depan lagi sebelum kita akhiri bincang santai ini. Nah, bagi Anda yang mau berinteraksi silakan di Instagram Live kami, di kolom chat sudah kami siapkan. Nah, Pak Abi begini Pak Abi. Biasanya Pak Abi kan kalau kita melihat dari tradisi masyarakat Indonesia yang mereka tuh begitu nyaman, mereka akan betul-betul loyal ya, dalam artian memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang bagus, on time pembayarannya, kemudian juga tidak pernah telat segala macam. Berarti kemungkinan untuk membuka satu kesempatan pengajuan kredit ke depannya itu akan lebih mudah Pak Adi ya? Ya, betul. Kesimpulannya seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira kalau ini dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang lebih percaya dengan pinjaman online yang cepat gitu. Saya akan balik lagi ke pinjaman online karena di masa sekarang itu mereka ingin yang instan. Aduh, ntar dulu deh, enggak kepengen tahu deh apakah ini dari OJK atau enggak. Yang penting saya dapat dananya dulu gitu loh Pak Abi. Ada kecenderungan ke arah situ. Nah, ini sebagai sebuah jembakankah kalau kita nggak kuat-kuat iman, atau mungkin jadi sebuah pembelajaran Pak Abi? Karena mengingat akan berpengaruh juga sebetulnya dari kredit scoring kita terhadap pinjaman yang mohon maaf ilegal misalnya, yang belum terdaftar di OJK. Komentar Pak Abi bagaimana? Ya, tadi sekali lagi kembali lagi mesti berhati-hati ya. Memang kita di satu waktu kita ada kebutuhan nih, butuhnya cepet nih, butuhnya cepet gitu ya. Iya. Ini cepet banget. Akhirnya kita udah deh kita apply aja nih ke pinjaman online gitu ya. Yang tidak tadi mohon maaf ilegal gitu ya, belum tidak terdaftar di OJK gitu misalnya. Nah, tentu di satu sisi di awal-awal tentu kita senang bisa mendapatkan pinjaman gitu ya dengan cepat. Nah, tapi di kemudian hari yang dikhawatirkan adalah apabila pinjaman online tersebut tidak terdaftar di OJK adalah satu hal, mereka kan tidak diatur dari sisi misalnya pemberian bunga. Pemberian bunga tidak diatur oleh OJK. Nah, bisa saja kita sudah mendapatkan pinjaman, kemudian dikenakan bunga yang sangat besar. Oke, nah dampaknya apa? Dampaknya terus kita di masa-masa berikutnya akhirnya tidak mampu membayar. Nah, ini tentu akan merugikan dari Sobat Ediscore sendiri gitu. Karena apa? Karena nanti pada saat bahasanya adalah collection gitu ya, nanti akan terus-menerus akan ditagih gitu ya. Dan juga akan merugikan
pihak-pihak lain yang terkait dengan Sobat Ediscore yang melakukan pinjaman online tapi secara mohon maaf tadi ilegal gitu. Karena bisa saja yang ditagihkan nanti kerabat-kerabat yang terdekat atau teman-teman yang terdekat gitu ya. Karena datanya mungkin tercatat di pinjaman online tersebut. Nah, itu yang mesti diperhatikan Mas Dalil, bukan cuma hanya credit scoring ya. Tapi lebih perhatikan masalah hal-hal non teknis lainnya yang terkait dengan Sobat Ediscore apabila ada kebutuhan tapi melakukan pinjamannya tidak melalui lembaga yang memang sudah mendapatkan izin gitu dari OJK. Iya, karena ini secara tidak langsung juga berpengaruh ke reputasi pribadi dan juga keuangan kita ya Pak Abi ya. Betul, nanti dikhawatirkan di kemudian hari pinjaman semakin banyak gitu ya, semakin numpuk gitu ya. Dan ini menjadi reputasi kita sendiri, artinya kita ya sulit lah untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman lagi di tempat yang lain gitu karena hutangnya sudah semakin banyak. Ya, berarti begini Sobat Ediscore, kita berdua ini bukan berarti mengajari karena memang sudah tahu lebih banyak, enggak, kita sharing gitu ya Pak Abi ya, karena banyak orang yang juga udah punya pengalaman, ternyata terjebak dengan keadaan, terjebak dengan situasi, ya alangkah bagusnya ke depan pola pengaturan keuangannya itu diperhatikan. Nah, ini yang kadang-kadang buat kita tuh aman secara finansial. Pak Abi, kita tinggal 3 menit terakhir nih Pak Abi, boleh nggak kita ambil satu kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pagi hari ini, menjaga reputasi keuangan dengan credit scoring? Apa yang mau Pak Abi sampaikan sebagai kesimpulan? Silakan Pak Abi. Ya, baik Sobat Ediscore, saya ingin menyampaikan bahwa tentu kita sebagai masyarakat individu gitu ya, kita seringkali membutuhkan kebutuhan dalam hal pinjaman. Nah, yang paling penting bagi kita adalah selalu menjaga reputasi keuangan kita. Reputasi keuangan adalah gambaran atau citra kita di mata lembaga keuangan. Artinya, gambarannya seperti apa? Gambaran bahwa reputasi yang baik itu adalah reputasi yang memiliki kemampuan dalam secara tepat waktu membayar pinjaman. Ya, ini harus terus dijaga oleh Sobat Ediscore. Artinya bahwa dalam melakukan pinjaman sesuai kebutuhan, kita harus memastikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran berikutnya. Ya. Dan kemudian adalah dalam kesempatan sharing ini juga mohon kepada Sobat Ediscore juga untuk memastikan bahwa atau memonitoring kredit scoringnya itu, tapi ke lembaga-lembaga yang memang mendapatkan izin untuk mengeluarkan perhitungan credit scoring. Mengapa demikian? Karena ini untuk demi menjaga reputasi dari Sobat Ediscore itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah dalam melakukan pinjaman, gitu ya, tolong agar melihat pinjaman tersebut sesuai dengan kepada lembaga-lembaga yang mendapatkan izin dari OJK. Seperti itu Mas Darren. Oke, baik. Izin ya Pak, saya nambahin sedikit ya Pak Abi ya, boleh ya? Dan boleh, buat Anda Sobat Ediscore yang mungkin ngerasa cukup banyak pinjaman yang harus menjadi sebuah kewajiban, jangan lupa juga begitu mungkin Anda menerima take home pay atau Anda punya income yang lainnya, coba sisihkan dulu nih untuk mengutamakan pembayaran kewajiban, kemudian juga sisihkan untuk investasi, dan juga jangan lupa dana cadangan, itu penting sekali ya, sebelum nanti Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan ya bolehlah sedikit keinginan kita ya Pak Abi ya. Masa yang butuh doang yang ini nggak boleh? Ya boleh, tapi persentasenya itu jangan lebih besar dari kebutuhan kita. Itu saja sih yang mau saya tambahkan. Semoga perbincangan kita kali ini memberikan satu kontribusi dan edukasi serta literasi yang positif. Terima kasih buat Sobat Ediscore yang sudah bergabung. Dan for your information, kita akan break di 2 minggu ke depan. Nanti setelah Lebaran kita akan ngobrol bincang santai lagi ya Pak Abi ya, dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten dan membahas masalah-masalah yang relevan di aktivitas keseharian kita. Jangan lupa, sebelum saya pamit undur, Anda bisa follow seluruh sosial media kami di LinkedIn, kemudian juga YouTube, kemudian juga Instagram, Facebook, dan Twitter di iDiscord atau PBK. Dan kami doakan Anda sehat semuanya. Jangan lupa bagi Anda yang harus berlebaran di Jakarta, tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian juga mengutamakan higienitas dalam beraktivitas, semprotkan disinfektan, dan tetap menggunakan masker dan tidak berkerumun kalau tidak dalam keadaan penting sekali. Pak Abi, sehat-sehat Pak Abi ya. Sehat selalu buat Sobat Ediscore dan selamat merayakan Idul Fitri.
Baik, selamat merayakan Idul Fitri juga untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Darul Adam, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.